Semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Zepinde Pari dengan NPM 2106751493 bersama dengan Arya Kusuma Awardani dengan NPM 2106751991. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai survei hardware dan sistem operasi untuk komputer server. Server komputer tentunya memerlukan hardware dan sistem operasi agar dapat berjalan dengan baik. Suatu hardware dan sistem operasi untuk komputer server tentu akan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Untuk itu, agar mengetahui mana yang lebih baik untuk kita gunakan, kita perlu melakukan survei terlebih dahulu. Maka melalui presentasi ini, kami akan memaparkan hasil survei yang telah kami lakukan mengenai hardware serta sistem operasi untuk komputer server. Akan terdapat mengenai hardware untuk server, sistem operasi untuk server, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi, serta kami akan memberikan rekomendasi untuk hardware dan sistem operasi untuk komputer server. Untuk pembagian tugas yang telah kami sepakati, untuk saya sendiri, saya akan bertanggung jawab atas pendahuluan, sistem operasi untuk server, dan perbandingan sistem operasi untuk server. Sementara Arya akan bertanggung jawab atas hardware untuk server, rekomendasi hardware dan sistem operasi, dan juga penutup. Untuk bagian ini, saya akan menjelaskan hardware untuk server. Komponen hardware utama dari server adalah motherboard, prosesor, random access memory atau RAM, dan penyimpanan. Motherboard merupakan papan sirkuit tercetak utama di dalam sistem komputasi. Dengan kata lain, motherboard adalah tempat melekatnya hardware-hardware lainnya untuk menjadi suatu kesatuan komputer atau server. Sebuah motherboard setidaknya dapat menampung sebuah CPU, menyediakan firmware atau BIOS, dan menyediakan slot untuk modul memori. Motherboard juga berfungsi sebagai koneksi sentral untuk semua perangkat yang terhubung secara eksternal dan menawarkan serangkaian slot seperti PCIe untuk berbagai perangkat ekspansi, seperti adaptor jaringan atau grafis. Dalam memilih motherboard untuk server, hal yang harus kita perhatikan adalah jumlah slot perangkat keras yang dibutuhkan untuk menunjang optimalisasi server perusahaan. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah tipe soket yang ada di dalam motherboard tersebut, apakah kompatibilitasnya dapat menunjang perangkat-perangkat keras lainnya. Selanjutnya ada Central Processing Unit atau prosesor. CPU adalah komponen utama yang mengatur jalannya semua pemrosesan komputasi ke home server, aplikasi, mesin virtual, dan lainnya. Komponen CPU terdiri atas Arithmetic Logic Unit atau ALU, Floating Point Unit, Register dan Cache, Memory. Hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih CPU untuk server diantaranya adalah clock speed. Clock speed diukur dalam gigahertz. Semakin tinggi clock speed, maka semakin cepat aplikasi akan berjalan, sehingga memungkinkan server untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada core. Core adalah unit pemrosesan individual di dalam CPU. Core menangani tugas pemrosesan individu. Semakin banyak core, semakin banyak juga proses komputasi yang bisa dijalankan secara paralel. Threads. Thread dapat dikatakan sebagai sekumpulan proses yang dapat dijalankan oleh CPU dalam satu waktu. Threads memiliki hubungan yang paralel dengan core. Sebuah core dapat membuat beberapa threads. Yang terakhir adalah cache. Cache adalah area akses memori cepat yang memungkinkan pengambilan data lebih cepat dibandingkan proses standar di mana prosesor mengambil data dari RAM. Cache terbagi menjadi 3 jenis yang melayani berbagai fungsi. Ada L1, tipe L2, dan tipe L3. Selanjutnya ada Random Access Memory atau RAM. RAM berfungsi sebagai memori utama sistem. RAM menampung OS, aplikasi, dan data yang sedang digunakan untuk akses cepat yang dilakukan oleh prosesor. Hal yang perlu kita ketahui dalam memilih RAM untuk server diantaranya adalah pertama, kapasitasnya. Kapasitas minimal RAM untuk server adalah 8 GB. Yang kedua adalah latensi. Latensi adalah waktu untuk melakukan akses. Semakin rendah latensi, maka semakin baik. Yang ketiga adalah double
data rate atau DDR. DDR terbagi menjadi 4 versi. Dimulai dari DDR1, DDR2, DDR3, dan versi yang terbarunya adalah DDR4. Yang terakhir ada ECC atau Error Correcting Code. Fungsi ECC adalah untuk mendeteksi sekaligus memperbaiki kesalahan yang terdapat pada kode di dalam penyimpanan. Jika RAM memiliki ECC, maka akan semakin baik juga untuk server. Selanjutnya adalah storage. Perangkat keras ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data di dalam server. Storage berkomunikasi dengan motherboard server menggunakan interface standar seperti SATA, SAS, atau ISCSI. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih storage untuk server diantaranya adalah cost, volatilitas, dan latensi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan hard disk dan SSD sebagai storage di server perusahaan mereka. Berikut adalah tipe hardware yang ada di dalam ruang data center. Tipe pertama adalah core computing yang terdiri dari desktop, server itu sendiri, dan server racks. Tipe kedua, network equipment yang terdiri dari router, switch, modem, firewalls, dan kabel. Yang ketiga ada tipe storage yang terdiri dari hard drive, bisa ada hard disk atau SSD atau sejenisnya, tape drivers, kemudian backup storage resource. Kemudian ada tipe power dan cooling infrastructure yang terdiri dari power generator, cooling towers, dan uninterrupted power supply system atau UPS. Dan yang terakhir ada I/O lainnya seperti printer, keyboard, mouse, maupun scanner. Sistem operasi untuk server. Sistem operasi untuk server merupakan suatu sistem operasi canggih yang dirancang secara khusus agar dapat bekerja di sisi server, yang mana komputer khusus ini nantinya bekerja dalam arsitektur klien atau server agar dapat melayani permintaan yang didapat dari komputer klien pada jaringan. Pada hasil survei ini saya akan memaparkan beberapa contoh dari beberapa sistem operasi yang layak dijadikan sebagai sebuah server. Yang pertama saya mengambil contohnya itu adalah Windows. Windows ini merupakan sistem operasi yang paling populer, karena Windows ini sudah terpasang pada banyak perangkat. Selain itu juga Windows dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada waktu yang bersamaan. Disertai juga dengan dukungan hardware yang diberikan oleh Windows ini cukup banyak dan lengkap juga, sehingga semakin banyak juga yang menggunakannya. Yang kedua, Linux. Linux merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis open source yang pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux juga dapat dikatakan sebagai sistem operasi yang lengkap karena memiliki fungsi untuk melakukan pengembangan software konektivitas, bisa diaplikasikan untuk video game, telepon genggam, dan masih banyak lagi. Contoh terakhir yang saya ambil adalah Mac. Mac atau yang lebih sering disebut sebagai Mac OS merupakan sebuah sistem operasi eksklusif dengan kualitas yang cukup tinggi dan memiliki support yang terjamin, serta memiliki desain interface yang tidak perlu diragukan lagi, karena macOS selalu memberikan tema yang smooth dan indah. Tentunya dari semua sistem operasi yang saya sebutkan tadi akan terdapat kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, pada bagian ini saya akan memaparkan perbandingan sistem operasi tersebut. Saya akan memulainya dengan kelebihan. Kelebihan dari Windows itu adalah yang pertama user-friendly, di mana Windows ini sangat mudah digunakan oleh user, sekalipun user itu adalah pemula. Yang kedua, dukungan hardware yang lengkap dan aplikasi bagi platform Windows itu lebih banyak ketimbang dua sistem operasi lainnya. Yang ketiga, Windows memiliki pengaturan kontrol akses yang canggih dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Kelebihan Linux itu yang pertama adalah tahan akan virus-virus yang akan menyerang. Yang kedua, Linux sangat stabil sehingga menjadi platform yang mayoritas digunakan bagi server industri, server internet, hingga industri perfilman. Sementara Mac kelebihannya tidak mudah terserang virus karena dilindungi oleh security oriented.
Mac juga mempunyai program Sherlock yang tidak hanya mencari file pada hard disk dan dalam jaringan lokal saja, tetapi juga internet. Karena Windows itu mempunyai kontrol akses yang canggih, sehingga tidak semua orang dapat mengakses data secara bebas terhadap semua objek tertentu. Kelebihan Linux lainnya adalah merupakan sistem operasi yang bebas dan terbuka. Linux itu tidak terdapat biaya lisensi apapun yang membuat dia berada satu langkah di depan daripada dua lainnya. Sementara Mac akan memberikan high performance bagi para usernya. Kekurangan dari ketiganya adalah yang pertama, Windows itu sangat mudah sekali terserang oleh virus. Sementara Linux masih banyak terdapat software yang tidak cocok bekerja pada Linux. Untuk Mac sendiri, software untuk OS-nya belum selengkap Windows. Kekurangan yang kedua, Windows itu karena harga lisensinya yang sangat mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh user secara keseluruhan. Dan Windows itu kekurangannya membutuhkan RAM yang besar, sementara Windows itu RAM-nya masih kecil dan kurang dapat menampung semuanya. Untuk Linux sendiri, kekurangan yang keduanya merupakan pada saat menginstal, Linux itu sangat rumit dan memakan waktu yang cukup banyak. Dan juga Linux itu kurang familiar bagi pengguna baru. Biasanya bagi mereka yang terbiasa dengan Windows atau Mac, atau mungkin mereka yang pemula penggunaan Linux itu mungkin akan terasa sangat asing bagi mereka dan akan susah juga. Sementara Mac harganya itu masih terlalu mahal dan masih tertinggal dari OS lainnya. Karena Mac ini hanya dikembangkan oleh tim Mac-nya saja. Pada bagian ini saya akan memberikan rekomendasi untuk perusahaan tergantung dengan levelnya sesuai dengan data yang kami kumpulkan pada slide kali ini. Pertama, rekomendasi untuk perusahaan kecil. Prosesor saya merekomendasikan Intel Xeon 5600 series atau prosesor tipe AMD dengan performa yang setara. Untuk motherboard dapat menyesuaikan dengan tipe dari CPU dan juga kebutuhan slot yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk RAM, saya memilih 8 GB karena 8 GB merupakan kapasitas terkecil minimal yang dapat dijadikan ukuran memori RAM untuk sebuah server. Dan untuk storage, saya merekomendasikan hard disk dengan kapasitas yang juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk OS-nya sendiri, saya memilih Linux karena Linux merupakan OS yang open source dan juga cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan OS-OS lainnya. Untuk perusahaan yang menengah, saya merekomendasikan prosesor Intel Core i9 11950H dengan spesifikasi clock rate 2600 sampai 5000 MHz, prosesor clock-nya di angka 3,3 GHz, dan prosesor memiliki 3 level case dengan 8 core dan 16 thread, atau prosesor AMD dengan spesifikasi yang setara. Untuk motherboard, kembali lagi dapat menyesuaikan dengan tipe dari CPU dan juga kebutuhan slotnya. Untuk RAM, saya merekomendasikan di kisaran 16 GB karena kisaran ini saya lihat cukup optimal untuk sebuah server perusahaan yang menengah dengan tipe DDR3 atau DDR4 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk storage, saya merekomendasikan kombinasi antara hard disk dan SSD dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Alasan saya untuk kombinasikan hard disk dengan SSD adalah karena SSD mempunyai volatilitas yang lebih rendah, sehingga kecepatan membaca dan menulis dari SSD jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Dan saya juga melihat di beberapa sumber, kebanyakan perusahaan menengah
melakukan kombinasi hard disk dan SSD untuk memperbesar dan memaksimalkan kapasitas dari kedua storage tersebut. Untuk OS-nya, saya memilih untuk merekomendasikan Linux atau Windows. Alasannya adalah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau Linux open source, cost-nya rendah. Sedangkan kalau Windows, cost-nya lebih tinggi daripada Linux, tetapi memiliki fitur yang jauh lebih lengkap. Fitur yang lebih lengkap dibandingkan Linux. Untuk perusahaan enterprise atau perusahaan besar, saya merekomendasikan prosesor dengan tipe AMD EPYC 7000 series dengan spesifikasi 48 atau lebih CPU core dan CPU clock minimalnya itu adalah 3,5 GHz. Untuk motherboard, kembali lagi dapat menyesuaikan dengan tipe CPU dan juga kebutuhan suara. Untuk RAM, saya merekomendasikan 16 GB atau lebih dengan tipe DDR3 atau DDR4. Untuk storage, saya menyarankan SSD dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan OS-nya, saya menyarankan Windows atau Mac. Karena kedua OS ini lebih lengkap, memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan Linux, dan memiliki cost yang jauh lebih tinggi juga dibandingkan Linux. Sehingga perusahaan lebih dapat memanfaatkan fitur sehingga perusahaan besar bisa lebih terbantu oleh fitur-fitur lebih yang ditawarkan oleh Windows atau Mac. Akhir dari presentasi kami ini adalah penutup. Penutup yang dapat kami sampaikan adalah komponen hardware utama dari server adalah motherboard, prosesor, random access memory atau RAM, dan penyimpanan. Sementara itu, sistem operasi untuk komputer server yang layak menjadi sebuah server adalah Windows, Linux, dan Mac. Ada banyak lagi yang layak untuk menjadi server, namun ketiganya adalah yang paling banyak digunakan. Dalam rencana penggunaan hardware dan sistem operasi untuk komputer server, ada baiknya dilakukan survei mengenai mana yang lebih baik untuk digunakan. Kelebihan serta kekurangannya juga perlu diperhatikan secara teliti. Kami juga memberikan rekomendasi hardware serta sistem operasi untuk komputer yang sesuai dengan kualitasnya. Demikian hasil presentasi kami mengenai survei hardware dan sistem operasi untuk komputer server. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik secara tutur kata maupun kekurangan dalam presentasi kami ini. Terima kasih untuk semuanya dan selamat pagi.